Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Berkenaan tentang adab sopan santun murid, pertama tentu kepada Allah, pada Rasulullah, kemudian pada guru dan pada sesama. Di sini saking panjang lebarnya syarat tentang adab ini, maka tentu kami petik sebagian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi bacaannya mulai dari halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu law kana hadha su'a adabin la tuti'al imdad wa ujab al-ib'ad faqad yaqul mazadu anhu min khaysu la yashmuru walau lam yakun illa man'ul mazid wa qad yuqamu maqam al-mu'ti wa huwa la yadri walau lam yakun illa yukhalliyaka wa ma'rid ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Fayaqulu qawli ucap sapa murid, law kana ono apa hadza iki perbuatan iki amal iku su'a adabin Allah tata laku tira mongko yakti den putus opo al-imdadu peparing al-walidu tegese perkara kang tumeka alaiya ing atase ingsun min khadratil haqqi saking ngersane Allah subhanahu wa suci al-haq. Jadi maksud hak Allah wa jabaran wajiban apa hada al-ib'ada ing tentuhaken ai bukti tegese ada ingsun namun saking Allah bi'adami huduri sebab mulaanane hadir ingsun ma'ahu sertane Allah wa hada mutajid ib'ad tentuhaken iku lazimun tetep mesti lima waribar kalau barat atau baru kan satu berbeda. Bapak ya Allah, jadi yang saya baca itu yang di buku-bukunya itu yang berkesinambungan. Bapak ya Allah terkadang mau terkadang mutus soal al-madada ing peparing anhu saking min haitsu la yash'ur saking sekiranya orang ngerti sapa murid walau lam yakun lan
itu tegese apa? Minal madadi saking peparing. Maka mengerti ono apa dari kamu mengkuno mau iku kafian fi qadril adadi ing dalem putuse peparing. Bapak termohon utawi putuse peparing iku mabda'ul hijabi kawitane alih-alih hijab atau tirai. Faidah tutia mengkolonikan dan kawiti bihi kelawan ketemu apa sopan murid walau tatadaru lan murid dan usuli murid apa rahmatullah ta'ala rahmatullah ta'ala bil khalid dan sahih karena ono kebaikan bermakhluk itu ujiban menyebabkan atau mau ciptakan disukuti oleh sukut itu gugur atau jeblok jatuh disukuti oleh runtuh murid bin ainillahi ta'ala saking pandangan Allah Ta'ala wa wuqu'il hijab bilan tumi banyalian ala qalbihi ngatasi hati murid dalam Allah dan tani sapa murid al-insa al-unsa di-aring bil maksati kelam irsah wakat qawlan terkadang panggonakan makom itu dibela utawa diposisikan sapa murid makom al-kuti ing makom al-adoh panggonan sing adoh bahwa utai murid hal utai murid ikulalati sapa murid walau yang mulai mengkawal ilmu Allah ila yafaliyaka coba yang nyepekan kisah Allah yang sila bahwa barang-barang murid bukan karab sapa sila contohnya bila misalnya kalau yang terwasa kisah Allah nafsaka yang Allah nafsaka yang nafsulillah alaihi ingat sesila wajah ma'ulah dan kisah Allah mas nusrotaka yang bulu sila alaiha ingat saya nafsuka akan Allah dari kalau tasar atau ayu salih apa dari kalau menguasakan ibu kafir bukti bil bukti di dalam atau baiklah dari kamu masa teman kalau tasar atau ayu salih iku maktar hijab di kawitan hijab bahwa yang Allah berkolok nyegah ilkol di balik nanti nyegah anak tubuh di saling majik bil khasal terbabi yang dalam bersani memilih subhanahu wa ta'ala babi nasa yang ada bilang itu sudah saking ngalaki betul ma'abadinas setelah musuh ma'adai berat datang langsung musuh lima dikori keladawai lahir sudah nanti sini itu dari sini bapak asal tidak sini yes intinya dari keterangan ini berkenaan dengan sopan santun ta'adud tentu ta'adud di sini meliputi ta'adud dohiriyah, ta'adud batiniyah baik itu dohir kita kepada Allah maupun batin kita terhadap Allah. Jadi ini yang pertama pokok kita sopan santun adabiyah kita kepada Allah dulu. Kemarin jadi disebutkan di antara tanda-tanda
yaitu ya kita syukur adab pada guru pertama ya, syukur adab pada Allah pertama, terus kepada guru, kepada sesama. Nah, kali ini jika ia mengatakan, maksudnya seorang muridnya mengatakan, kalau memang perbuatan ini termasuk syukur adab, bagaimana dia melakukan kesalahan, dan ini kesalahan yang diartikan kesalahan yang fatal ya, bagaimana dia melakukan dosa sing nyata, enggak, maksudnya ini tingkah hati, karena kita bicara sudah dilarang itu, jadi di dimensi. Nah, jadi setiap berbicara di sini ya mengarahnya kepada urusan kosong. Ya. Jadi umpama iki perbuatan salah atau mungkin masuk kategori syukur adab, mestinya yo Allah wis gak parek ning aku. Mungkin dia ngomong di sisi lain mungkin segini tetap lancar, urusannya yo dilacani, mungkin segini nikmat lain diparingi lancar terus, keluarga, anak istri semua juga sehat, lancar, urusan lain lancar. Maksudnya iki kok umpama dia dosa atau berbuat salah atau wrong, mestinya ditolong yang Allah diputus. Ini buktinya kok orang kalau diterus itu. Nah, pada ungkapan itu sendiri itu sudah tambah syukur adab, karena dia di posisi yang syukur adab. Umpamanya di sisi lain dia seakan-akan menentang atau menolak takdir. Kalau toh menerima takdir mundur. Ya, contoh suatu saat selama ini urusan macam satu sisi semuanya diberi pelajaran bersama, tapi di sisi lain nilai ibadah berkurang atau jumlah tensi ibadah tetap, tapi kadar kekhusyukannya berkurang atau mungkin khusyuknya bertahan tapi ikhlasnya kurang. Jadi cara mendeteksi ini sangat segitu-gitunya. Andaikan itu terjadi, apa kita sadar itu sudah masuk kategori kita dijauhkan dari Allah. Meskipun di sisi lain semuanya normal-normal saja. Nah, di posisi dalam kondisi seperti itu, kok dia ngomong, kita kaya normal-normal, mereka kok ini salah, mesti kasih syukur. Mungkin berarti itu loh, mungkin dikasih salah rezeki. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, artinya jauh dekatnya seseorang dengan Allah ternyata tidak bisa kita ukur dari lancar rezeki atau seserta rezeki. Pokoknya mau lancar rezeki ini tidak dekat, belum tentu. Atau sebaliknya, ngomongnya gagal terus, usaha kopek terus, kita itu bertanda bahwa jauh atau berjauh, belum tentu. Karena Allah kadang menyenggol hambanya dengan bentuk musibah. Wong iki ketoke kenaan terus dikeiman.
malah kali aku lupa diri, nggak pernah sowan di hadapan. Oh, sekali-kali saya tolak dengan dikasih musibah, entah itu sakit, entah itu kegagalan, dagang rugi, nyamuk gagal, gagal panen, atau macam-macam lah sesuai profesinya masing-masing. Cara Allah menyinggol ini kalau tujuan dicoba menegur tidak ya, supaya ini orang agar suami pengiran, agar mendekat. Ini kan kok diben-ben kok tambah lali, tambah lupa prinsip. Atau di sisi lain orang ini selalu dalam ketidaknyamanan. Pokoknya hidupnya selalu diwarnai dengan kesederhanaan, kekurangan, kefakiran, kemarahan. Dalam kondisi seperti itu justru membuat dia jauh lupa dengan Allah. Saking sibuk dengan kesulitannya, akhirnya sesekali itu Allah juga menyenggolnya dengan kenikmatan. Oh, cobalah ini kenikmatan. Jadi orang baik bergerak jadi wong duwe, ya sukses dan seterusnya. Disetel dari setelan kalem menjadi setelan atau pencen. Nah itu tujuannya itu supaya orang ini, seorang hamba ini mendekat. Kadang-kadang ada orang biasa-biasa doa saja, mulutnya saja nggak pernah bunyi astagfirullah, nggak pernah. Tapi itu sedikit dikasih sakit atau gagal, sebentar-bentar astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, kan gitu. Ya maksudnya Allah yang ngapain dulu, dulu. Nah, betapa banyaknya kondisi yang kita hadapi yang menggiring kita kepada lupa Allah. Ini namanya syukur adab, atau menentang takdir Allah. Kalau toh kita menerima pun itu kadang dengan hati yang dongkol. Ya sudah ada bahasa dia sendiri jadi berapa padahal ya siapa dilakukan. Atau tanpa ngomong negatif berbeda. Ya dilakoni perintah Allah, dilakoni semua tuntutan syariatnya dipenuhi. Tapi dengan terasa beda dilakoni. Jadi setiap langkah kita selalu menghadapi itu, entah itu apa yang kita hadapi, pekerjaan apa saja, akan selalu ada rasa itu antara nerimo takdir atau menuju takdir. Itu berkenaan dengan etika, ya. Nah, etika kita kepada Allah ada yang secara zahir, ada yang secara batin. Ya. Gini yang kita begini mungkin satu panjang lebar bicaranya. Cuma saya kasih petikan yang saya mungkin sebagai bagian saja. Di antara ta'addub atau kelompok kepada Allah secara zahiriah, secara zahir, yaitu ya tentu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, segera ya taat, tobat secara zahir, bergerak. Itu berarti taat. Ketika perintah Allah dikumandangkan, ya segera. Terus tahu itu larangan dengan sepenuh hati mentaati. Kalau itu benar-benar larangan, biar dijadikan untuk besar, tetap tidak dilakukan.
biar itu tidak ada orang tahu atau dalam kesendirian tetap tidak dilakukan, itu tak ada. Karena orang yang pada posisi ini tentu dia selalu merasa bersama Allah, sehingga andaikan dia pas sendirian pun tidak ada orang lain, dia merasa selalu Allah diawasi oleh Allah. Jadi kalau mau menghindari larangan tidak harus menunggu ketika tidak ada orang, atau sebaliknya kalau mau melaksanakan perintah Allah tidak harus menunggu ketika ada orang, karena ada orang atau tidak ada orang dia merasa sudah bersama Allah terus. Ini adalah jadi segera al-badarah bimtisal yang wajib bersinar bila wahid, mensegerakan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian wa adamul ihtiram ala Allah wa ala khalqihi, tidak mengkritik, melawan akan takdir Allah yang ada pada Allah. Maksudnya ini melawan atau menolak takdir Allah yang ada di makhluknya. Benar? Contoh, kita tahu orang ini setiap yang kita saksikan kepada orang lain itu yang untuk budaya Allah. Tapi kadang-kadang kita perilaku orang ini, karya orang ini kita ingkari. Kok mungkin gitu? Mungkin orang ini, ya, mungkin kan kayak dia nyanyi budaya kita yang ada pada orang lain. Ini kan dia tangan tertolak ya, susah. Karena kita tentu sebagai orang yang beriman, ya, tidak bisa melihat suatu kesalahan di depan kita. Ya, andaikan ada saudara kita, sahabat kita, teman kita melakukan kesalahan atau mungkin melakukan apa saja yang berkenan, kan kita otomatis kan bereaksi, respon. Tapi itu tadi responnya kita ini bukan berarti apa ya, seakan-akan menolak takdir dan kodrat Allah. Padahal ini perilaku adab kita kepada Allah sing paling inti. Berarti apapun yang kita saksikan, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun diri kita sendiri, itu semua takdir Allah. Kemudian husnudzon ini selalu berhusnudzon kepada Allah, meskipun terhadap takdir yang mungkin tidak kita sukai. Ya, kita harus benar-benar menanamkan keyakinan sepenuhnya bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik, meskipun secara dohir mungkin wong kok takdir kalau lakon itu sore ini ya, intinya Gusti Allah itu maksud tujuan bocah iki kok nek umpama manungsa iki diparingi lulus mulus gak nakal dosa, gak dosa blas, niscaya tidak akan muncul kesombongan. Ya,
Ini ekstrim loh, ekstrim ya. Oh berarti amal surga apa ya? Benar loh, ya. Jadi andaikan manusia gak ilmu iblas, lurus pokoknya, lurus bersih. Allah ya Allah, manusia orang bisa berjelas. Maka saya akan timbul kesombongannya. Dan ini dia tidak tahu betapa nikmat yang disandarnya itu besar, sehingga tidak muncul syukurnya. Karena tidak pernah ngalamin hebat, tidak pernah ngalamin sesuatu. Nah, bagaimana cara kita memandang? Ini bukan berarti mengorganisir perbuatan dosa, bukan itu. Di saat di posisi kita melakukan kesalahan, padahal itu husnudzon Allah mungkin bermaksud baik dengan cara ini. Kalau tidak dengan cara begini, bisa jadi mungkin kita tak keluar istighfarnya, nggak merasa bersamanya, sehingga perlu tobat dan seterusnya. Jadi itu cara kita berhusnudzon, ya kan? Tapi bukan kita sengaja kan? Kalau begitu melakukan dosa apa bahaya? Atau kita coba-coba, ya nggak dosa, siapa tahu ini teguran kamu. Saya itu dari kamu, ya. Jadi dimulai dari kamu. Jadi selalu berhusnudzon di situ sampai hal-hal yang kira-kira nggak baik bagi kita. Tetap kita berhusnudzon. Tidak mungkin Allah berkehendak apa boleh atau jahat pada hambanya. Itu apalagi terhadap sesuatu yang baik, tentu kita harus lebih husnudzon lagi. Itu etika, ya, etika. Terus wasiqatun biwa'di, selalu percaya dan yakin terhadap janji-janji Allah. Itu tidak mungkin Allah mengkhianati janji, mengingkari janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Dan perlu kita percaya jika Allah berjanji pada siapa yang begini maka akan disediakan surga dan sebagainya dan seterusnya. Barang siapa yang melakukan ini maka akan mendapatkan balasan sesuai perbuatannya dan akan masukkan dan seterusnya. Janji-janji Allah banyak, termasuk janji yang langsung tercek di dunia. Barang siapa yang melakukan kebaikan ini maka akan mendapatkan balasan baik. Jika ta'addud itu secara batin, jika itu dilanggar, maka siksaannya pun juga muncul di batin. Ya, secara batin. Kita berta'addud kepada Allah secara batin, maka Allah balas juga secara batin. Ada di batin. Bawahnya ya tadi husnudzon itu batin, menerima takdir secara ikhlas, menerima. Maka Allah balas itu. Ada dengan cara apa? Hatinya pada, yaitu dodone longgar menerima setiap situasi yang ada. Ayam terus meskipun di sisi lain tidak ada harta. Bapaknya untuk semoga ini tenter. Itu next agar secara batin. Mungkin mau dilanggar secara batin itu, ya nanti Allah kasih teguran siksaan secara batin pula. Contoh, ketika kita mulai berhusnudzon pada Allah atau menerima takdir secara Google, atau mungkin ibadah kurang ikhlas, khusyuk kurang kemana,
muncul lihat dan seterusnya. Ini kan kurang tahu secara batin. Maka Allah bahas juga secara batin. Dengan cara apa yang mungkin? Dengan apa ya? Ibadah terus target terus tak perlu, dikit terus tak perlu. Ya baca Quran, pokok wirid-wirid ya betul. Tapi kenapa hati kok bersah? Enggak tenang, galau, tahu pikiran kok apa hati kok enggak ada ketenangan tanpa ada sebab. Umpama itu usulnya jadi apa? Padahal duit rezeki, ya, urusan duit. Tapi kenapa di hati kok enggak ada ketenangan? Nah itu tadi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh batin dalam hal taat kepada Allah. Ya, gitu ya. Nah ini yang perlu kita deteksi terus hari-hari. Gitu. Setiap hari kita menyawasi itu, deteksi terus. Terus wa amma adatu dzahir ma'allah. Adapun tata krama secara dzahir kita kepada Allah adalah Allah yakshifal 'awrata wa yudkhilul khulwah. Ini batas minimal atau batas minimalnya, ya. Apalagi lebih dari itu taat kepada Allah secara dzahir. Hendaknya jangan membuka aurat meskipun di tempat yang sepi. Ya. Ini batas minimal. Nek duwe tetap romo ning pengira. Setidaknya kau tidak berani membuka auratmu meskipun sedang sendirian atau di tempat sepi. Ya, nggak usah ditanyakan, kan jam berapa? Lalu pikiranmu merasa bahwa Allah itu selalu bersama, mesti kan ya. Jangan lalu kita dalam artinya, nah ya, untuk auratnya, membuka auratnya kau. Seki andai kan tak tutup pun, mesti Allah jangan nanti. Yang ya, kadang ada pemikiran gitu. Ya, ini buka aurat ini kan supaya orang kenal orang minyak. Jadi apa yang bisa ditutupi dari badannya? Andaikan tak tutup oleh sahabat-sahabatnya, orang lain yang mungkin tahu, tapi Allah kan tetap. Entok begitu. Meskipun kita lagi sendirian, tetap hendaknya kita jaga sopan santun, yaitu jangan membuka aurat meskipun di tempat yang sepi. Ini menjaga hati kami. Itu minimal, apalagi hal yang bagian selanjutnya belum. Kemudian wa ayatu dari selalu ilal qiblah. Ini kalau di sini baca cerita-cerita masih hendaknya jangan mengelujurkan kaki, ya memanjangkan kaki, meloloskan kaki ke arah kiblat. Karena kiblat itu Baitullah, kiblat Baitullah. Ya kan kita madhab kiblat itu kan sedang semua berhadapan lagi bercengkrama. Mongkok sikile di kakinya ditelojol kan ya sepakat secara dohir menurut. Dan yang dijojolnya mana kita ya, itu pun ya jangan ditanyakan menurut. Meskipun ada kan pengelojol ini yang ada kita yang ada dunia ini. Ya setidaknya kalau bisa jangan dilakukan. Terutama pada arah kiblat, umpamanya kita lagi pada kiblat itu anggapnya kita lagi sholat.
depan masa berarti udah begitu kadang batas kesopanan. Jadi itu batas minimal. Maksud batas minimal hal-hal yang kecil itu saja tidak boleh. Maksudnya perlu dijaga etika. Apalagi lebih dari itu. Secara detail tentu banyak sekali hal-hal tingkah doa kita ketika di hadapan Allah. Jadi setiap saat di mana pun kita berada dalam kondisi apapun dan menenangkan hati bahwa kita selalu bersama Allah, berarti kan selalu menjaga etika. Ada orang atau tidak ada orang. Baik, itu adabiah atau etika kita kepada Allah, baik secara dohir maupun secara batin. Batin ini mau ya, oke, husnul, terus percaya takdir apa janji Allah, tidak pernah menolak atau menentang takdir meskipun itu dengan bahasa gundul, bahasa artinya apa ya, tolak dan seterusnya. Baik. Kemudian nomor 2, sopan santun kita, etika kita bersama Rasulullah SAW. Ini secara besar saja saya petik dari sekian banyak keterangan kisah. Nomor 1, ini secara batin ya, ada biar batin kita kepada Rasulullah. Ini batin. 1, ayyakuna ahabba ilaihi min waladi wa waladihi wa nasi ajma'in. Dan ini tidak mudah. Hendaknya Rasulullah lebih kita cintai, melebihi dari cinta kita kepada anak-anak kita, orang tua kita, bahkan semuanya. Ya, mampu gak kita? Ya, ini etika batin. Sebesar itulah cinta kita kepada Nabi. Mestinya itu, mestinya. Hendaknya batin kita, hati kita lebih mencintai Nabi, melebihi dari cinta kita kepada anak-anak kita, orang tua kita, bahkan semuanya. Walhasil semua itu semua orang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi. Jadi mampu wajib. Nek dulu berarti wajib belum punya etika terhadap Nabi. Besok yang menilai mana kita mahabbah kepada Rasul, buktikan cinta kita kepada Rasul. Jadi ayo berdoa. Kenapa demikian? Ya, alasannya banyak sekali. Ya, karena di dunia ini tidak ada orang yang mencintai kita melebihi dari cintanya Nabi. Ya, ini bukan berarti kita menafikan cinta orang tua kepada anak, enggak begitu. Ya, karena di dunia ini ya tidak ada orang yang mencintai kita ya melebihi cintanya Nabi. Ya. Jadi bayang kanjeng Nabi itu wong sing ditetir mlebu swarga paling awal. Wong semono saking cintane nek kuwat maksud kita Nabi sampai minta izin pada Allah, ya Allah, aku kok rindu pada Allah. Mungkin kalau Allah yang di surga ya setiap hari ketemu bagi orang-orang tertentu, kok sampai yang dirindukan? Maksudnya yang dirindukan Nabi ini tentu umatnya yang masih di neraka.
ingin ditolong saat ya dengan berbagai cara itu akhirnya satu persatu umat ini banyak Nabi mesti bisa ya itu contoh kedua Nabi karena ini ungkapan Gusti Allah melalui hadis kursi ini hadis untuk menerangkan atau membahagiakan hati Rasul di saat beliau menjelang wafat. Jadi Nabi Allah berfirman dalam hadis kursi yang dibawa Nabi Muhammad Jibril. Ini haramul jannah hakum ala sa'il anbiya hatta tadkhulaha. Aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi dulu sebelum engkau masuk duluan. Ya, itu artinya Nabi mendapatkan tiket pertama masuk surga. Ya. Terus baru nabi-nabi yang lain. Begitu juga surga diharamkan atas umat-umat terdahulu. Masa itu umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Sokoy yang menurut jamaah sebenarnya apa urutan ini dari awal. Tapi yang masuk surga itu umat Muhammad. Ya. Ewa semula Nabi itu mengikuti proses mulai dari hisab, mizan, pertimbangan amal sampai swat silatul mustaqim. Nabi tidak henti-hentinya berdoa Allahumma sallim ummati salimah. Setiap melihat umatnya yang sedang melewati titik silatul mustaqim, Nabi berkata begitu. Sampai Nabi ibarat kalau kita belajar mengunggah wajib umat musik mau masalah nanti tidak nego dan seterusnya. Padahal mestinya kesenang suatu pertama. Dan mau sing mobil cintai kepada kita. Terus secara batin itu piye berasa? Benar. Hal ini tidak bisa serta-merta langsung ada dalam hati kita. Tentu tidak bisa. Ada orang bilang nggak kenal maka saya. Ya memang betul. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi sementara kita tidak tahu siapa itu Nabi, sebesar apa cintanya Nabi, terus dalam apa Rasulullah dan seterusnya. Tanpa kita belajar itu dulu, ya kayaknya sulit bisa mencintai Nabi dengan tulus. Nah, jadi sampai segitunya, makanya belajarlah mengenal Nabi melalui sirah-sirah, dibaca sejarah Nabi dan sebagainya. Kemudian yuhibba ahlal baiti wa awashabi, dan hendaknya mencintai ahli baitnya. Ahli bait itu ahli keluarga Nabi. Ya, ahli bait dalam dunia itu beda. Nah, ahli bait itu cuma ya ahli bait itu kalau dulu ditentukan ahli bait itu ahli bait itu maksudnya keluarga Nabi saat dalam Nabi mulai biasa naik situ saja kan situ ketika Nabi menghentikan ini sebetulnya zaman kerja Ali Hasan Hussein itu ahli bait. Nah kalau dunia itu turunan yang mungkin dari turunan saya itu saja Ali ya saya Hasan yang sampai sekarang gitu. Mencintai Nabi kok tidak mencintai ahli bait, ya sama juga bohong, itu sekulater.
ahli bait juga harus kita cintai, dunia Rasul juga cintai. Jadi bukan berarti sekarang kayak semacam yang lagi viral ada model HP apa dan sebagainya. Ya bukan ranah itu, dunia yang dunia. Terus mencintai sahabat Nabi, karena sahabat ini orang pertama atau generasi pertama yang hidup bersama Rasul, banyak menyaksikan apa yang dibuat Rasul, minimal juga kalau rumahnya jauh. Generasi yang langsung hidup di zaman Rasul, ini sahabat, apalagi sahabat-sahabat terdekatnya, maksudnya dari kita harus mencintai secara batin, namanya mencintai. Ini namanya adabiyah. Terus mana yang beraya Tuhan bi'anam min ummati, artinya kita hendaknya bahagia, senang, ya, gembira di mana kita termasuk umat jenengan kanjeng. Benar. Bisakah, pernahkah, atau bisa bertanya pada diri kita, pernahkah kita merasa sesenang itu karena menjadi wadah? Ya. Pernahkah kita bahagia sebahagia-bahagianya karena merasa diakui sebagai wadah? Gak pernah, terus terang saya pernah. Orang semua senang itu pada pas nomor itu. Gak yang senang tidak dilakukan sangat biasa-biasa. Padahal itu sebuah keuntungan, sebuah luar biasa. Makanya tadi disebutkan bahwa Tuhan ala sa'il umat hatta tadkhulaha ummatu, dan aku haramkan surga dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umat masuk surga. Ini betapa mulianya, terhormatnya sebagai umat Muhammad, sampai kita berlipat kapasitas seperti itu. Bagaimana yang diberikan. Nah, makanya secara batinnya kita sudah merasa ini batinnya, masuk kepada ranah yang lebih dalam lagi. Ya tentu hubungannya kalau kita sahur, hakikat, makrifat dan seterusnya pada Muhammad itu jujur. Jadi yang karena bagaimanapun kita itu unsurnya dari suami, dari satu itu, dari unsur nanti temuin oleh makanya negatif yang mulai terangkat. Jadi nggak bisa berapa, nggak bisa berapa. Merosot senang karena merosot, apa-apa. Tapi kalau tidak dari dipelajari, kok merosot bisa menurut dia asal ngomong, paling kalau ngomong jadi ini, ya ngomong jadi apa kalau Rasulullah. Ya kalau selama kita belum mengenal jauh tentang beliau, rasanya sulit. Bahwa dalam hati kita tidak saja padahal menurut akhlak muka. Makanya belajarlah mengenal Nabi sejauh-jauhnya dengan cara yaitu mulai mempelajari sirah nabawiyah, kita ceritakan tentang sejarah beliau, tingginya akhlak beliau, mulianya akhlak beliau dan seterusnya. Dengan demikian nanti kita lebih mengenal, maka lebih mencintai.
Tanpa itu manusia memakan apa-apa. Sebagaimana juga bahwa DPD tanpa embel-embel rokok, yang jelas kita ini umat Muhammad. Buat diakuinya atau tidak, yang jelas kita ini umat Muhammad. Ya, dengan jadi umat Muhammad, apa dia tidak tahu bahwa Rasulullah tidak tahu. Mau biasa-biasa saja. Karena apa? Karena belum tahu sebegitu tingginya kapasitas kualitas sebagai umat Muhammad. Belum tahu. Makanya orang harus bahagia ya. Ini biasa-biasa saja. Berarti kita selama ini belum pernah etika batin terhadap Nabi. Wa ayyafraha bi annahu min ummati. Dan hendaknya kita secara batin merasa gembira bahagia di mana kita termasuk umat beliau. B. Kemudian beramal hadza fi dzahir ayat tadi bihadihi wa yusra alaihi salawat alaihi ya. Ini kita bisa sedikit berapa titik saja kita sampaikan. Adapun etika dzahir kita terhadap Rasul. Tadi kayak mana ya? Sekarang secara dzahir yang tadinya hendaknya mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul. Apapun yang dibawa Rasul kita ikuti, kita yakini benar, karena tidak mungkin Rasul mengatakan sesuatu dari keinginannya sendiri. Wala manatiku anil hawa, pemain itu anil hawa. In wa ila mayuhal. Tidak sekali-kali aku mengatakan sesuatu dari hawa nafsu. Akan tetapi apa yang dikatakan itu murni dari wahyu kedua ila mayuhal. Jadi apa saja yang disampaikan dari Rasul itu tentu wahyu Allah. Maka secara zahir kita ikuti. Nabi bertanya di Nasional itu ya taati akal Rasul sebisa-bisanya. Itu secara zahir ya. Karena dalam sebisa-bisanya itu maksudnya di kelas kita seperti kali ini untuk mengikuti jejak Rasul tentu kan sebisa-bisanya, karena tidak mungkin kita bisa mengikuti persis dengan Rasul, tidak mungkin. Hanya melakukan kita mengikuti dengan apa? Sulit jauh dari mengikuti. Kemudian etika bagaimana? Wa yusiru alaihi sholawat alaihullah. Wa yusiru alaihi sholawat. Hendaknya ya memperbanyak sholawat, ya memperbanyak sholawat. Jadi sholawat itu pada hakikatnya dungane kan memintakan rahmat Allah agar terlibat pada Nabi. Dan bahwa sholawat nanti menurut kita mungkin biasa, padahal itu perintah nyata-nyata dalam Al-Quran. Sedangkan Allah sendiri bersholawat, malaikat pun bersholawat, lalu kita diperintah untuk bersholawat. Jadi kata sholawat ini tidak serta-merta hanya sebagai rasa kecintaan kita kepada tidak itu, tapi itu sebagai rahmat, ya, rahmat Allah. Dohirnya kita doakan Nabi, mintakan rahmat Allah. Tapi pada hakikatnya Allah memberi rahmat kita. Karena sekali kita mendoakan Nabi, sekali aja satu kali, Allah kasih balasan
Berarti